besar hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi Engkau Yesus Tuhan Allah kami yang bertata atas setiap hidup kami. Bahkan Engkau Yesus Allah yang menguasai setiap aspek hidup kami Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan, merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Kami siap Engkau tegur, Engkau bentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa, urapi setiap kami. Hamba-Mu sangat terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya ada kuasa Yesus yang tidak terbatas untuk memberikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikan hati kami hati yang lembut, hati bagaikan tanah yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu, sehingga ketika firman itu menegur, menasihati, bahkan mungkin sangat-sangat tidak sesuai dengan harapan kami, dengan keinginan kami, tapi kami mau menerimanya dengan sukacita, karena firman itu yang memberikan kehidupan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Otoritas Roh Kudus menguasai setiap hati kami. Bahkan setiap ruangan ini Tuhan, biarlah otoritas Roh Kudus-Mu yang menguasai, hingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan saja hari ini Tuhan. Ampuni setiap kami. Ada banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan Engkau. Oleh sebab itu kami memerlukan Roh Kudus, kami memerlukan jamahan-Mu Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu supaya kami diperbaharui dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kalau siang hari ini Tuhan, Engkau berkenan memberikan firman-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya bisa berterima kasih, terima kasih yang tak terhingga buat kasih setia-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu, dan kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Yang percaya dan setuju bersama-sama jemaat Tuhan kita katakan amin. Berikan kemuliaan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang menjadi satu perenungan dalam kehidupan saya secara pribadi. Kalau saya boleh menyampaikan, ketika Pak Misni menyampaikan kebenaran firman Tuhan di rumah Pamujan sana, di grionnya Pak Sunar sana, dikatakan bahwa ada dampak ketika Tuhan mengutus seseorang, kemudian orang itu tidak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kalau saya tanya Pak Misni pasti ingat, yaitu kisah dari Yunus. Ketika dia tidak mau menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada dia, ada dampak bagi orang-orang sekitarnya. Seharusnya Yunus yang dihukum, tapi orang-orang sekitarnya membuat terdampak oleh sebab itu. Apa yang dilakukan, apa yang diputuskan oleh Yunus itu. Bukan itu yang kita renungkan, tetapi itu menjadi dasar buat kita pagi hari ini. Demikian juga beberapa waktu yang lalu Pak Gembala juga menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak memberikan roh apa? Ketakutan, tapi roh keberanian. Nah, saya sudah 2 kali ini Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan saya Pak untuk menyampaikan, tetapi ini yang mendorong saya, oh Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, saya persiapkan. Dan firman Tuhan yang akan kita baca ini sudah beberapa waktu yang lalu saya persiapkan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, kalau saya boleh bertanya pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang di dalam kehidupan kita tidak pernah mengalami namanya gesekan? Pasti setiap kita mengalami yang namanya gesekan.
Dan gesekan itu terjadi bukan karena sesuatu yang jauh dari kehidupan kita, tapi justru sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Termasuk siapa? Suami, istri, anak, di dalam persekutuan, di dalam keluarga kita. Itu yang senantiasa rawan terjadi gesekan di dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mendasari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama supaya kita bisa menerima dengan sukacita setiap firman Tuhan itu. Tolong operator dibuka di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat. Ya, maaf saya. Kita akan baca bersama-sama, ya. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12, demikian kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dengan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Nah, jadi kalau pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian siap menerima kebenaran firman Tuhan, jangan ada pikiran bahwa firman Tuhan yang kita terima hari ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati saya. Jangan pernah berpikir demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ingat, firman ini firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang. Pedang bermata dua. Jadi bisa memedang Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya ketika saya berada di tempat ini, berdiri di tempat ini, posisi saya bukan sebagai orang yang superior, orang yang sudah hebat, orang yang sudah tanpa cacat celah, enggak. Tapi kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini supaya firman itu mengubahkan setiap hidup kita supaya menjadi lebih baik. Ya. Pembacaan firman Tuhan ini menjadi dasar Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi pokok intinya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-17. Ini pokok pembahasan kita yang terdapat di dalam Amsal ini. Ya. Amsal 27 ayat 17. Ya. Ditayangkan, ini bicara tentang besi, bicara tentang kehidupan kita. Ya, sekali lagi kita akan baca bersama-sama. Amsal 27 ayat 17 demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Sekali lagi, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, saya bawa ini senjata ini. Rupanya ini satu trik supaya Bapak Ibu ingat. Ketika apa yang saya sampaikan itu, ketika kita membawa alat peraga itu gampang dan mudah diingat, ya. Biasanya apa yang saya sampaikan minggu kemarin lali, tapi saya percaya minggu depan ketika saya tanya pasti ingat. Paling enggak kalau enggak ingat apa ya, ayatnya ingat ladine gitu ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini pisau ini ketika ibu-ibu, kalau pisau biasanya ibu-ibu, kalau arit bapak-bapak biasanya yang gunakan, seringkali gunakan untuk ngiris-ngiris brambang dan seterusnya. Itu memerlukan ketajaman dari benda ini, dari pisau ini. Dan ketika pisau ini menjadi tumpul, dia perlu diasah supaya menjadi pintar. Tinggal ngomong jam aja sudah dapat pujian pintar. Nah, apa yang bisa menajamkan pisau ini? Apakah pisau ini ketika tumpul kemudian saya gosok-gosok dengan kayu ini akan menjadi tajam? Ya. Siapa yang bisa menajamkan? Besi sama atau ungkal. Ungkal itu juga kandungan besi, Pak. Jadi besi itu yang bisa menajamkan
pisau ini, ungkal itu ada kandungan besi. Jadi ungkal itu juga bagian dari besi. Nah, kalau era sekarang ada yang lebih canggih biasanya, jadi Grindel. gitu, ada atau tukang jagal pae biasanya ada tuh gitu, cerek ya, wah yang hafal, mesti minggu ngarep ngeling Pak. Jadi besi ini bisa ditajamkan hanya oleh besi supaya ini bisa bermanfaat, berguna bagi kehidupan ibu-ibu khususnya kalau kita bicara soal perdapuran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita jauh membahas tentang besi ini, apa sih besi ini? Satu benda yang keras, ya. Apa sih besi ini? Satu benda yang keras yang sebelum dibentuk menjadi alat yang seperti ini, mungkin gunanya nggak begitu banyak. Bahkan mungkin tidak bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan atau membantu pekerjaan kita. Nah, dan untuk dapat menjadi pisau yang baik ini memerlukan satu proses yang panjang, ya, Pak Sukro ahlinya. Jadi saya nggak menceritakan bagaimana prosesnya. Intinya adalah benda yang keras ini, benda yang tumpul, nggak ada artinya ini akan menjadi sesuatu yang berguna ketika besi ini melewati satu proses yang panjang. Itu intinya. Itu bicara tentang besi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kalau dikatakan orang menajamkan sesamanya, apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini? Apakah Tuhan ingin setiap perkataan kita itu membuat orang teriris, sakit hati? Enggak. Tapi ini bicara tentang kepekaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin. Ya. Tadi di awal saya katakan bahwa siapa yang nggak pernah mengalami gesekan, dan gesekan itu terjadi oleh karena orang-orang sekitar kita. Ada satu kisah di dalam firman Tuhan. Tidak usah dibuka tadi, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah membacanya. Ketika Adam ada di dunia ini, dia memerlukan satu penolong, yaitu Hawa. Dan dari hadirnya Hawa ini di dalam kehidupan Adam, justru ini yang membuat gesekan di dalam kehidupannya, ya. Dia memberikan sesuatu kepada Adam, kemudian jatuh di dalam dosa. Dari kisah ini, dari cerita ini kita mau belajar menyadari. Kalau tadi saya bertanya siapa dan bagaimana besi itu, sekarang bicara tentang manusia. Firman Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Di dalam Kejadian ditulis seperti itu. Baiklah kita menciptakan penolong. Yang kedua saya mau katakan, kalau tadi bicara tentang ini besi yang tumpul, yang keras, yang kedua saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian berpikir bahwa siapa diri kita? Siapa diri kita ini? Manusia. Dan apakah manusia itu bisa hidup seorang diri? Manusia itu makhluk sosial, memerlukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya ketika Tuhan menciptakan Adam, dia melihat seorang diri itu tidak baik. Makanya Allah menciptakan Hawa sebagai penolong, sebagai teman sekerja di dalam kehidupan Adam ini. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Engkau dan saya ini memerlukan komunitas, memerlukan orang lain, memerlukan makhluk lain. Ya, makhluk lain. Memerlukan teman-teman, persekutuan dan lain sebagainya. Artinya engkau dan saya, Bapak Ibu dan Saudara tidak bisa hidup seorang diri. Kalau dewasa ini bahasa kerennya apa? Anak-anak muda, supaya saya bisa di kalangan tua, muda dan anak-anak nanti. Bahasanya anak-anak muda sekarang kalau suka hidup menyendiri itu apa? Introvert. Pak Kersin ngerti apa Pak Bas? Propet nah. Introvert ya. Artinya suka hidup menyendiri. Ada satu saya sampaikan ini. Ada satu teman saya itu cerita.
Mungkin ketika belum banyak menghadapi persoalan suka hidup menyendiri, nggak apa-apa, nyaman, damai. Aku nggak mau diganggu, saya juga nggak mau ganggu orang. Tapi ketika dia harus terjun ke masyarakat, ternyata nggak bisa hidup sendiri. Artinya kita intinya makhluk sosial yang memerlukan orang lain di sekitar kita. Amin. Amin. Ini kemudian saya taruh sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia makhluk sosial, Adam butuh Hawa. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bapak-bapak pasti juga butuh ibu-ibu. Ibu-ibu juga butuh bapak. Artinya di dalam aspek kehidupan kita memerlukan orang lain. Kemudian kalau kita bicara lebih jauh, tidak hanya personal, tidak hanya soal pribadi ke pribadi, kita bicara lagi ke arah yang lebih luas, kita bicara di dalam keluarga dan persekutuan. Jadi kita ambil di dalam persekutuannya, bahwa di dalam setiap persekutuan kehidupan kita ini, kita juga memerlukan namanya, yaitu tadi persekutuan, orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti jemaat yang mula-mula dilakukan, mereka melakukan hal-hal yang bisa membangun setiap iman mereka dalam setiap persekutuan. Nah, tolong dibuka di dalam Kejadian 2 ayat 18 tadi bicara tentang Adam dan Hawa tadi, tetapi dibuka di dalam Kisah Para Rasul ayat yang kedua, ayat yang ke-42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kita sekali lagi kita baca supaya kita sama-sama nggak ngantuk nanti kalau kita baca firman Tuhan ini. Ya. Di dalam ini Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42, demikian 2-3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Ini sudah kita lakukan? Sudah, Pak Bos. Mereka memecahkan telo. Bukan lagi memecahkan roti, tapi mereka bersama-sama memecahkan telo dan berkumpul sambil orek dan seterusnya. Ya. Jadi ini satu kisah, Bapak Ibu Saudara kalian. Jadi ini bukan firman Tuhan yang plek, kita harus seperti itu, enggak. Tapi ini satu kisah yang terjadi pada saat itu, supaya kisah ini menjadi inspirasi buat kita. Kalau plek, biasanya jadi semeraut nanti. Oh, nek firman Tuhan kudu roti kok awake dhewe telo, bukan seperti itu. Tapi ini satu kisah yang terjadi pada saat itu, dan biarlah itu juga menginspirasi buat setiap kita. Dan itu meskipun kita belum 100% melakukan, seringkali kita sudah melakukannya. Amin. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada nilai yang kita dapatkan dari persekutuan yang ada. Meskipun harga apa yang kita makan itu sederhana, mungkin sedikit sekali, tetapi rasanya itu luar biasa. Menjadi waktu persekutuan kaum pria, wah, Pak Ni wis mikir, ketok Pak Ni nggak konsentrasi, kok rong matang-matang itu lah. Pak Ketut waktu itu sudah jadi Marta, urung mari suhu ibu ini. Jadi demi kebaikan semuanya, tapi ada nilai yang tercipta di situ, kebersamaan di situ yang sangat luar biasa. Dan disinilah saya mau katakan kembali kepada pokok persoalan kita, bahwa besi menajamkan besi, manusia ditajamkan oleh sesamanya. Kita bisa ditajamkan, engkau dan saya bisa menjadi tajam ketika engkau dan saya itu selalu berkumpul satu dengan yang lain, bersama-sama satu dengan yang lain. Ada banyak cara Tuhan untuk membuat kita tajam. Itu hal positif. Ada juga Tuhan bisa melakukan sesuatu itu yang kelihatannya negatif, tapi Tuhan punya rencana yang indah. Ada perselisihan di dalam pola pandang pikir kita antara bapak, ibu, anak dengan orang tua, dan itu sering kali terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan,
Saya katakan bahwa di dalam kehidupan kita ini kita nggak bisa mengubah segala sesuatu sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Nonsen, omong kosong, nggak mungkin itu bisa terjadi. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menambah kapasitas hidupmu, hidup kita, iman kita di dalam Tuhan, supaya kita bisa menghadapi segala persoalan itu. Amin. Esther, kalau saya minta tolong Esther ngangkat ini, ya. Bisa nggak, Bapak Ibu Saudara kalian? Kuat nggak? Kalau saya minta tolong sekarang Pak E, ini diarani kurang ajar, tapi ya ini demi ilustrasi. Pak E, tolong Pak, jenengan angkatnya ini Pak. Jenengan angkatnya tuh. Abot Pak, ampun Pak. Belum antar suan. Oke, nyuwun bonus tengenane Pak. Ketika Esther saya suruh ngangkat ini, pasti nggak kuat, nggak mau karena tahu dia nggak kuat. Tetapi ketika saya katakan, Pak E tolong angkat ini, dengan enengnya Pak E mengangkat ini. Jangankan seperti ini, damen rong bentar diangkat dewe. Ya, enteng. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah berat benda ini berubah ketika diangkat Esther? Menjadi berubah ketika diangkat Pak E? Tidak. Benda ini tetap beratnya sama, besarnya sama, tetapi ketika diangkat oleh seseorang yang kuat menjadi ringan. Itulah kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam menghadapi persoalan hidup. Amin. Bukan persoalannya yang kita kecilkan, tapi kapasitas hidupmu, hidup saya itu yang harus diperbesar. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Seringkali kita berdoa, Tuhan jauhkan masalah ini dari hidupku. Tidak salah. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, jangan salahkan Tuhan. Tapi mintalah kuasa Tuhan memperbesar kapasitas hidup kita supaya kita bisa menghadapi setiap persoalan itu. Dan kembali, bagaimana kita bisa peka, bisa tajam, bisa mengerti maksud dan kehendak Tuhan itu tidak lain yang engkau dan saya ini harus gesek. Amin. Siapa yang sering pergi ke samben gesek-gesek? Pak Kos? Gesek ATM. Ini Pak suka briling. Gesek-gesek. Dari gesekan itu diharapkan apa Pak Kos? Ada sesuatu yang keluar. Jedul gitu ya. Jedul gitu. Yang membuat hati kita sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gesekan itu yang mungkin besi itu sangat panas tapi menghasilkan sesuatu hasil yang luar biasa yang pada akhirnya bisa digunakan dengan baik. Amin. Bisa berfungsi dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dan saya dipanggil Tuhan supaya kita ini berfungsi dengan baik. Judulnya tadi apa Amin? Firman Tuhan judulnya apa? Saya mengasih judul, saya belajar dari YouTube Bapak Ibu Saudara sekalian. Belajar dari YouTube itu kalau sekarang kasih judul itu jangan sekedar wah biasa aja, tapi menimbulkan satu rasa penasaran. Ini saya kasih judul, tapi judulnya itu satu pertanyaan. Ya. Mau seperti apa? Saya kasih judul mau seperti apa. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Ya, kita buka lagi. Ya. Di dalam Kejadian ayat yang ke-37. Kisah ini ya mudah-mudahan dan saya berharap menjadi inspirasi buat setiap kita di dalam menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Kisah tentang Yusuf, Kejadian 37 ayat yang ke-5. Tolong dibaca ya. Bukan. Kisah tentang Yusuf, bagaimana dia menghadapi saudara-saudaranya. Dikatakan demikian.
Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Terus, ayo. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Terus lanjut. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Kemudian lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ini ceritanya panjang. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik baca di rumah. Intinya adalah Yusuf ini sebagai anak dari kesayangan orang tuanya, kemudian bermimpi bahwa saudara-saudaranya itu, artinya mimpinya seperti itu, saudara-saudaranya itu akan tunduk kepada dia. Dan itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Dan kisah ini membuat Yusuf akhirnya dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia sampai dijual ke tanah Mesir, jadi budak Potifar, dan seterusnya. Kemudian difitnah juga, dia mengartikan mimpi juru minum, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya, puncaknya, Yusuf ini dipercaya menjadi penguasa. Pertanyaannya adalah, apakah Yusuf mengeluh dengan kejadian-kejadian seperti itu? Apakah dia punya sikap yang benci terhadap saudara-saudaranya karena terjadi gesekan itu tadi? Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita dengan mudah, saya mau seperti dia, mau seperti Yusuf. Tapi pertanyaannya, coba kita renungkan dalam setiap hidup kita. Jangankan Bapak Ibu Saudara sekalian sampai didol, dijual, dikabarnya mati, dipangan binatang buas. Dan saya percaya itu tidak ada di sini. Amin. Apakah ada di sini? Tidak. Ada. Kalau ada, dia pakai baju apa? Coba lihat dia ke sana, lihat ke sana. Kabeh deloknya ngaku itu. Tapi tidak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi inilah proses yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu dan hidup saya, supaya merespon dengan baik segala sesuatu yang dilakukan orang lain terhadap hidup kita, meskipun itu menyakitkan. Saya dulu mungkin ketika membaca kisah ini, oh seperti itu toh kisahnya. Tapi ketika saya mulai merenungkan, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita lali nggak diundang gendurene wis nyalane. Trakae geding sampai aku. Ya. Jangankan sampai dijual seperti Yusuf, lali ra diundang, padahal lali loh, ra sengaja. Ya. Ada banyak lagi yang hal kecil, hal sepele. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita naikkan level iman kita seperti tadi ya. Pak E ngangkat beban ini begitu mudah karena dia kuat. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, ke depan ada banyak persoalan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kapasitas imanmu, kapasitas iman kita tingkatkan, kita kuatkan supaya menghadapi setiap persoalan itu dengan mudah. Amin. Amin. Melalui gesekan tadi. Kemudian lanjut, apa respon Yusuf ketika diperlakukan saudara-saudaranya seperti itu? Di dalam Kejadian pasal yang ke-45, tolong KS itu Kejadian pasal ke-45. Ini sesuatu yang sangat penting, respon dari apa yang kita lakukan ini untuk mencapai satu tujuan. Jadi tergantung responnya jenengan kali kula. Jadi bukan tingkat besarnya masalah, tapi respon kita itu yang terpenting. Itu akan nanti membuahkan hasilnya seperti apa. Ya.
pasal 45 ayat 3 sampai 8. Ya, 45 ayat yang ketiga sampai 8. Demikian. Ya. Mari kita bersama-sama baca. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Amin. Yusuf punya cara pikir, pola pikir yang positif, bahwa kejadian yang dialami, peristiwa yang dialami dia atas perlakuan saudara-saudaranya, dia tidak memandang sesuatu yang buruk, tapi dia kembalikan kepada Tuhan. Amin. Dia katakan, "Tuhanlah yang mengutus aku ke sini untuk mendahului kamu untuk memelihara kehidupanmu." Bisa Bapak Ibu berkata demikian? Sulit. Kapan hari itu saya suka suka stand up comedy. Saya lihat ceritanya Kiki Saputri itu, yang guru itu. Dia masuk di stand up comedy itu cerita tentang bagaimana dia gagal nikah. Kemudian saya mengambil satu pembelajaran. Kalau dia seandainya nggak gagal nikah, dia nikah dengan itu, mungkin nggak jadi seperti itu. Itu loh, kira-kira seperti itu. Jadi Yusuf ini melihat sesuatu dari sudut pandang yang benar, dari sudut pandang Allah, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu bukan untuk mencelakai dia, tapi untuk membawa dia kepada satu tujuan, kemuliaan, bahwa dia dipakai Tuhan sehingga saudara-saudaranya itu terpelihara oleh karena dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya mau katakan, bukan seberapa besar persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian yang itu yang memberatkan setiap diri kita, tapi sekali lagi, berulang-ulang kali saya katakan, bagaimana kapasitas hidup? Tergantung kapasitas hidup kita. Dari hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar untuk menerima setiap gesekan yang terjadi dalam hidupmu. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup itu membuat kita menjadi tajam, bukan melihat persoalan yang ada itu, tetapi melihat setiap rencana Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, apapun itu, mungkin engkau berdoa berulang kali kepada Tuhan apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi cita-citamu, dan Tuhan belum izinkan terjadi atas hidupmu. Tapi tetap lihatlah bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa, yang baik atas kehidupanmu. Ada satu pujian yang dikatakan, mungkin kita nyanyi sebentar ya. Pani tolong bantu Pani. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mas Eri, iringin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kita bangkit berdiri, kita pujikan apapun yang terjadi. Haleluya. Kita mau belajar
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang teramat baik. Singer, boleh bantu? Singer. Dalam hidupku selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi Di dalam hidupku selalu berkata, Tuhan Yesus baik. amin Bapakku. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. sekali lagi, apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. ku sembah Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu lalu menyenangkan. sembah Kau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu lalu menyenangkan. Ku rindu lalu menyenangkan. Silakan juga kembali. Saya minta pemain musik tunggal di sini. Saya minta satu ayat kebenaran firman Tuhan dibuka di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Roma pasal 8 ayat yang ke-8. Pujian ini mengingatkan kepada setiap kita. Apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita, mungkin terjadi gesekan, percecokan, tidak sejalan pola pikir kita dengan pasangan kita. Tapi kita belajar untuk selalu mengatakan bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Amin. Kebaikan Tuhan seringkali mungkin berseberangan dengan keinginan kita. Seringkali itu terjadi, berseberangan dengan keinginan kita. Bukan Tuhan tidak sayang kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Dia sangat menyayangi.
Firman Tuhan katakan, siapa engkau? Saya ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah biji mata Tuhan. Dibuka di dalam Roma 8 ayat yang ke-8. Selalu belajar melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, meskipun itu mungkin cahayanya sangat kecil, tetapi kebaikan itu akan terus bersinar ketika kita ini benar-benar mencari kebaikan Tuhan. Segelap apapun persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi ketika ada cahaya terang itu, sekecil apapun itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Belajar dari sini bahwa kalau engkau dan saya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dan saya belajar melihat segala kebaikan Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan Tuhan. Amin. Tidak ada alasan bagi setiap kita untuk menyalahkan setiap persoalan, menyalahkan pasanganmu, menyalahkan orang tuamu, menyalahkan anak-anakmu. Tapi kita ubah pola pikir kita siang hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat selalu ada kebaikan yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kisah tadi, kisah tentang Yusuf itu menjadi satu pembelajaran yang luar biasa bagi setiap hidup kita. Bukan persoalan itu hilang begitu saja, tapi bertubi-tubi dialami oleh Yusuf. Tapi respon Yusuf itu yang mengantarkan dia kepada pucuk pimpinan, sehingga dia bisa memelihara kehidupan keluarganya. Memang tidak mudah bagi saudara, tetapi inilah yang Tuhan ingin kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 dikatakan, mereka yang hidup ayat yang ke-14. Saya akan bacakannya secara sedikit panjang ini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan bahwa tadi saya sering kali katakan bahwa Tuhan itu begitu baik, tetapi seringkali kebaikan Tuhan itu berseberangan dengan keinginan kita. Karena apa? Karena kecenderungan kita adalah hidup di dalam keinginan daging. Jadi bukan melihat sisi roh Allah itu, tetapi melihat kedagingan keinginan kita. Itu yang seringkali kita berseberangan dengan firman Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa
Ini sesuatu yang sangat penting, menjadi dasar di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita tidak sedang merubah firman Tuhan supaya selaras dengan keinginan kita. Amin. Kita tidak sedang merubah firman Tuhan supaya selaras dengan kemauan kita, dengan keinginan kita. Tapi kita merubah diri kita untuk selaras dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang harus dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Dan kalau itu kita bisa kerjakan, tempat ini menjadi tempat yang sangat luar biasa. Amin. Tidak ada lagi yang saling menyalahkan, tapi kita saling mendukung di dalam setiap pelayanan yang ada. Engkau dan saya ada banyak kekurangan, banyak kelebihan, tetapi biarlah kesatuan hati, satu tubuh di dalam Kristus itu yang menyatukan di dalam setiap tujuan arah pelayanan kita, semata-mata untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita, bahwa firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Saya hendak bagi berdiri. Haleluya. Firman Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan. Monggo Pani bisa ke depan. Kasih setiamu Tuhan yang kurasakan. Haleluya. Di tengah badai kehidupan apapun yang kami alami, kami merasakan kasih setiamu yang tak terbatas dalam setiap hidup kami. Kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah Kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang
hati kami menjadi tajam Tuhan. Amin. Tuhan terus berbicaralah kepada kami. Amin. Kami tahu tidak ada gunanya tanpa Engkau. Amin. Firman-Mu yang selalu mendampingi hidup kami, yang berbicara dalam setiap hidup kami, sehingga setiap hari Tuhan Amin. kami harus diasah Amin. supaya kami tetap tajam Tuhan. Amin. Ajarkanlah kami menjadi pedang yang selalu siap dipertajam oleh kebenaran. Amin. Haleluya. Engkau memberkati Bapak Nanang yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, Amin. Terima kasih. dan kami semua yang sudah menerima firman-Mu. Immanuel, pada akhir ibadah kami Tuhan pada siang hari ini, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu serta berkat-berkat Allah melalui pujian kami, melalui doa kami, melalui firman Tuhan yang telah sampaikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kami diperbarui setiap hari, dan Tuhan sebentar lagi kami hendak pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin kami, Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha kami Tuhan. Baik kami yang bekerja di ladang, baik kami bekerja di toko perdagangan, sebab kami bekerja di buruh Tuhan, kami bekerja sebagai guru. Tuhan, kami serahkan semua itu Tuhan ke dalam tangan kuasa. Berkat Allah menyertai kepada anak-anak-Mu yang percaya. Tuhan, sebentar lagi kamu pulang, Kau akan pertemukan kembali kami di tempat ini, di ibadah kami yang Tuhan telah diatur tempat ini, yang jadwal-jadwal yang sudah diatur. Kau ingatkan kembali kepada kami Tuhan setiap jadwal yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan menikmati makanan secara jasmani yang sudah disediakan oleh hamba-Hamba-Mu. Tuhan memberkati makanan ini, Tuhan akan memberkati orang-orang yang disediakan. Tuhan menyucikan berkat-Mu ini sehingga menjadi kesehatan bagi tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup.